BSI 4C. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang teks cerita sejarah. Adik-adik di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Ini dia contohnya. Ya, teks cerita sejarah yaitu sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Ya. Saya ulangi, pengertian teks cerita sejarah yaitu teks yang memuat urutan peristiwa di sini haruslah terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi dan yang terakhir memiliki nilai sejarah. Ya, saya ulangi satu kali lagi. Jadi pengertian teks cerita sejarah yaitu sebuah teks yang berisi urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Ya, bisa dipahami ya. Langsung saja kita beralih ke poin yang nomor 2 yaitu ciri-ciri. Nah, jadi teks cerita sejarah itu memiliki ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu kronologis. Kronologis di sini yaitu urutan peristiwa yang ada pada teks cerita sejarah haruslah memuat kejadian sebelum peristiwa itu terjadi, pada saat peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, ciri yang pertama yaitu kronologis, di mana kronologis ini yaitu kejadian atau peristiwa yang ada pada teks cerita sejarah haruslah memuat kejadian sebelum peristiwa itu terjadi, pada saat peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki konjungsi temporal. Adik-adik ingat ya, di sini ada kata tempo, berarti menunjukkan keterangan waktu. Nah, jadi konjungsi temporal adalah konjungsi yang menerangkan waktu, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya saat, pada, ketika, dan sebagainya ya. Nah, konjungsi temporal ini biasa kita temui pada saat kita berbicara, pada saat kita membuat kalimat ya. Jadi konjungsi temporal ini sangat mudah sekali kita temui ya, dan contoh-contohnya juga ada banyak ya. Nah, jadi ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama yaitu kronologis, yang kedua mempunyai konjungsi temporal. Ciri-ciri yang ketiga yaitu berisi fakta. Sudah tentu ya, dalam teks cerita sejarah itu kan kejadiannya benar-benar terjadi ya. Jadi pasti di sana terdapat banyak fakta-fakta ya. Fakta-fakta di sini bisa juga kita sebut dengan data. Nah, data-data yang ada
yang akan dibahas selanjutnya ya. Nah, ini yang pertama orientasi ya, berisi pengantar. Biasanya terletak pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua yaitu urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di poin ciri-ciri, di mana urutan waktu yang kronologis ya. Jadi tentunya dalam teks cerita sejarah, urutan peristiwa berisi kejadian yang mulai dari awal sampai dengan kejadian akhir ya. Biasanya urutan peristiwa ini terletak pada paragraf kedua ya, berisi kejadian awal sampai akhir. Nah, jadi struktur teks sejarah yang pertama yaitu orientasi yang terletak pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua yaitu urutan peristiwa yang terletak pada paragraf kedua. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, apakah reorientasi ini langsung terletak pada paragraf yang ketiga? Tidak ya, karena reorientasi ini letaknya tidak tentu. Kenapa begitu? Karena bisa saja pada urutan peristiwanya itu terdapat panjang ya, terdapat misalkan dua paragraf nih urutan peristiwanya. Nah, otomatis reorientasinya itu bisa terletak pada paragraf keempat, bisa juga terletak pada paragraf kelima dan seterusnya ya. Nah, kalau tadi kan orientasi itu berisi pengantar atau pendahuluan ya. Kalau reorientasi itu penutup. Nah, reorientasi ini biasanya berisi tentang pendapat penulis. Pendapat penulis tentang apa yang telah dibahas dari teks cerita sejarah tersebut ya. Saya ulangi lagi. Jadi struktur teks cerita sejarah yang pertama yaitu orientasi yang berisi pengantar sebelum memasuki topik yang akan dibahas ya. Kemudian yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini berisi kejadian yang dari awal sampai kejadian akhir ya. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi ya, yaitu berisi pendapat tentang pembahasan yang telah dibahas pada teks cerita sejarah tersebut ya. Ini berisi pendapat penulis. Ya, terima kasih. Sekian saja pembahasan materi tentang teks cerita sejarah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.